Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah. Nafa'ana bi ulumihi wat taubatu awwalu khutwatin lis-salikin wa hiya ra'su malil faizin wa miftahu istiqamatil ma'ilin wa aslul ijtiba wal istifa'i lil awliya'il muqarrabin. Qala ta'ala thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada thumma taba alaihim liyatubu wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Innamat tawbatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Wa'lam anna at-taubata wa in kanat awwala qadamin lis-sa'irina ila Allah fi sabili mardatihi fa inna ghalibal maqamat tadkhulu fi ma'na at-taubati as-sahihah fa sabru dakhilun fiha wal mujahadatu dakhilatun fiha wa man taba faqad syakara wa khafa wa raja wa raghiba wa hiya ainut taqwa wal hadar wa la ma'na lit taubah illa bil ikhlas wa sidqi fiha wa man 'arafa al ma'ani lam yata'athar fi alfadhil bawani wa man fahima al isharata lam tu'wizhu al ibarah wa idza 'arafa al istilaha fala musyahata fil alfaz wal aslu wal ma'na wal lafzu tabi'. Fal ma'na ruhul lafzi wal lafzu min suwaril ma'na faman 'arafa al ma'na fi nafsihi 'abbara anhu bima arada min al alfazil musilati ila al afham fa'tabir hadha fi sa'il al alfaz wal ibarat litahtadiya fi zulumatil alfaz wal ibarat bin nuril ma'ani wal isyarat. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Taubat adalah langkah awal para salik. Modal orang-orang yang beruntung, kunci untuk meluruskan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Taubat adalah langkah awal para salik. Kita ambil contoh satu sembahyang. Sembahyang itu adalah perjalanan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang itu adalah laksana mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, sebelum sembahyang kita dituntut untuk bersuci, untuk berwudu. Nah, wudu itu adalah merupakan cermin daripada makna tobat. Karena apa-apa yang kita praktikkan di dalam wudu itu merupakan pembersihan anggota-anggota baik dari zahir maupun dari batin. Nah, apabila kita bisa memahami makna wudu dan kita berwudu dengan hati kita sekaligus dengan zahir, maka sembahyang kita akan bisa menjadi mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam wudu itu ada anjuran, ada perintah. Antara lain kita disuruh baku kumur. Nah, kumur ini adalah satu isyarat di mana kita diperintahkan membersihkan mulut. Bukan hanya mulut zahir, tetapi juga mulut hati. Nah, jadi dalam berkumur itu kita minta ampun kepada Allah, sekaligus minta dibersihkan oleh Allah dari segala dosa-dosa yang ada di muntung kita. Makanya imbah kita baku kumur disuruh kita meluak apa nang banyu dalam kumur-kumur itu.
Nang kita luwak itu sebenarnya adalah merupakan simbol daripada dosa-dosa nang keluar daripada mulut kita. Sesudah kita berkumur, kita disuruh memasukkan banyu ke dalam hidung. Disuruh lagi kita menghembuskan. Istinsyak wal istinsar dalam bahasa fikihnya. Itu simbol bahwa kita membersihkan hidung kita daripada segala macam kotoran-kotoran yang hissi, yang tampak. Juga kita membersihkan kotoran-kotoran hidung yang maknawi, seperti mencium sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita bersihkan hidung kita daripada demikian. Selanjutnya kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, menyapu telinga, membasuh batis. Semuanya itu adalah merupakan simbol daripada pembersihan anggota-anggota itu daripada dosa. Makanya di dalam doa kita berwudu, kita disuruh berdoa. Pertama mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan ya Allah, aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci lahir dan batin. Nah, sesudah kita berwudu, kita sembahyang. Sembahyang dalam keadaan sudah bersih zahir dan batin kita. Nah, maka sembahyang kita bisa menjadi mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal segala sesuatu ibadah itu tobat terlebih dahulu, agar bisa ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taib habibullah, orang yang tobat kekasih Allah. Nah, kalau sudah kita jadi kekasih Allah, kita beribadah kemudian itu, maka Allah mendengar ibadah dari kekasihnya. Allah melihat ibadah dari kekasihnya. Walaupun ibadah kita itu kurang daripada semestinya, Allah bisa menerima karena ini dari orang yang dicintainya. Nah, tapi kalau kita kadang bertobat, amal lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak tobat, dia adalah orang yang zalim. Walaupun ibadah kita kayak apa baiknya, kayak apa bagusnya, tapi Allah memandang bahwa kita sebagai orang yang zalim, maka ibadah kita kadang akan berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi beberapa kali kalimat di sini Al-Habib menyatakan taubat adalah langkah awal para salik. Jadi hendak membaca Quran, tobat dulu. Apalagi hendak berzikir, tobat dulu. Hendak membaca salawat, tobat dulu. Supaya kita dengan tobat itu jadi kekasih Allah. Modal orang-orang yang beruntung. Jadi tobat ini modal orang-orang yang beruntung. Rasulullah pernah bersabda, innal abda la yudhnibu dzamba fayadkhulu bihil jannah. Ujar Nabi kita, seseorang hamba itu melakukan satu dosa, tapi dengan sebab dosa itulah dia masuk surga. Dengan sebab dosa itulah dia menjadi orang yang beruntung. Faqila kaifa ya Rasulullah, ya sahabat, bagaimana bisa demikian hai Rasulullah, bahwa dosa itu membuat orang masuk surga? Ujar Nabi menjawab, yakunu nasba ainihi taiban minhu parran hatta yadkhulal jannah. Jadilah itu dosa di hadapan matanya. Dia tobat daripada dosa itu, selalu teringat dengan dosanya, selalu tobat. Dia lari daripada dosa itu, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi dengan sebab dosa seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Termasuk daripada makna hadis itu adalah dosa yang membawa kepada surga itu antara lain dosa yang menyebabkan kita merasa hina. Kita mengaku bahwa diri kita ini sangat hina di hadapan Allah. Kita sangat hina di tengah-tengah manusia.
Kalau ada orang dapat bala, orang dapat musibah, kita punya perasaan bahwa itu sebabnya adalah gara-gara aku nang banyak dosa ini. Nah, bila dosa itu diulah sedemikian rupa, itu dosa yang bisa membawa kita kepada surga. Itulah yang dilakukan oleh para aulia-aulia Allah yang terdahulu. Ada orang kebakaran. Mereka dalam hati berkata, ini sebab aku banyak dosa. Ada orang dapat musibah, gempa. Mereka berkata, ini sebab dosaku terlalu banyak kepada Allah. Jadi apapun musibah, sebabnya aku ada. Nah, ini perasaan semacam ini yang membuat dosa itu mengajak kita ke surga. Sebagaimana makna daripada pengarang hikam mengatakan, maksiatun aurasat zullan wastisghara khairun min ta'atin aurasat izzau wastikbara. Satu perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang menyebabkan kita ini merasa hina, menyebabkan kita merasa jahat, itu lebih baik daripada satu perbuatan taat tetapi menimbulkan kebesaran dan kemuliaan diri. Ada orang beribadah, tapi dengan ibadah dia menjadi dikutuk oleh Allah. Dengan ibadah dia masuk neraka. Siapa mereka? Mereka yang beribadah merasa dirinya mulia, merasa dirinya besar. Contohnya iblis. Iblis orang yang sangat ahli ibadah. Tapi dengan sebab ibadah itulah iblis akhirnya dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa mulia, dia merasa besar daripada makhluk Allah yang lainnya. Modal orang-orang yang beruntung, kunci untuk meluruskan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar, serta alasan utama untuk mengangkat seseorang menjadi aulia al-muqarrabin. Tobat juga. Kita ingat kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yang pada masa mudanya adalah seorang perampok. Perampok, bila ada kafilah lewat dihadangnya oleh Fudail, diambilnya barang-barangnya. Ini Fudail bin Iyad. Satu hari Fudail ini hendak kepada seorang perempuan. Di tengah malam dia naiki rumah perempuan itu. Lalu Fudail mendengar ada orang membaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Arti ayat itu adalah, apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman, kepatuhan dan ketundukan hatinya untuk mengingat Allah. Nah, Fudail mendengar ayat itu tersentuh hatinya. Akhirnya Fudail kada jadi menaiki rumah bini-bini tadi, dan dia langsung pergi dari tempat itu berkhalwat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dengan tobat itulah Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada abad kedua Hijriah dan melahirkan banyak tokoh. Salah satu murid Fudail bin Iyad adalah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu ma'rifat, beliau mengambil kepada salah satunya Fudail bin Iyad ini. Nah, dengan tobat itu Allah mengangkat seseorang menjadi aulia muqarrabin. Kita ingat kisah Utbatul Gulam, seorang yang suka berjudi, suka minum arak, suka berbuat kerusakan, keributan. Begitu dia lewat di masjid, beliau mendengar ceramahnya Hasanul Basri. Ayatnya sama yang tadi juga. Imam Hasan Basri dalam ceramah menerangkan ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu mendengar ayat itu, Utbatul Gulam tersungkur pingsan. Begitu sadar, akhirnya Utbatul Gulam tobat kembali kepada Allah dan menjadi salah seorang aulia besar pada abad pertama Hijriah.
Jadi tobat inilah yang mengangkat seseorang menjadi aulia muqarrabin. Ingat Ibrahim bin Adham, itu min abna'il muluk, salah seorang anak raja. Anak raja ngarannya, tentu kesukaannya yang rami-rami dan hobinya berburu. Ini Ibrahim bin Adham. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, kada ada orangnya, cuma ada suara. Ali hadza khuliqta, ali hadza umirta. Hai Ibrahim, adakah engkau untuk ini diciptakan Allah? Apakah engkau untuk ini diperintahkan Allah? Nah, akhirnya Ibrahim lari daripada istana mengembara, sampai dia berkhalwat dan tobat kepada Allah, menjadi salah seorang aulia besar juga. Serta alasan utama untuk mengangkat seseorang menjadi aulia muqarrabin. Allah Ta'ala mewahyukan, thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Summa taba alaihim liyatubu. Ingat kita kisah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang mana hidupnya suka melantunkan lagu-lagu menghibur tamu-tamu. Namun pada akhirnya Rabi'atul Adawiyah dapat petunjuk dari Allah dan dia tobat, khalwat, akhirnya menjadi salah seorang perempuan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan yang menjadi pelacur, kemudian dia melihat ada orang yang saleh, melihat ada orang yang takwa lewat berjalan. Kemudian hati pelacur itu tergoda hendak dengan laki-laki saleh tadi. Akhirnya pelacur tadi tobat kepada Allah dan kawin dengan laki-laki saleh tadi, melahirkan berpuluh-puluh aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap di dalam tobatnya. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah salamun 'alaikum. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kalian. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa di antara kalian yang berbuat kejahatan lantaran kejahilan, kemudian dia bertobat dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi tobat itu mesti disertai dengan mengadakan perbaikan. Kalau tobat wara belum cukup. Ini kan firman Allah demikian. Dan mengadakan perbaikan. Kemudian dia bertobat dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya mengadakan perbaikan itu, umpamanya kita kada sembahyang beberapa waktu, tobat kepada Allah. Itu tobat namanya. Mengadakan perbaikan, mengqadha apa-apa yang telah ditinggalkan. Sekian kali kita kada puasa di bulan Ramadan, itu satu dosa. Tobat kepada Allah. Allah belum menerima tobat selama kita belum mengadakan perbaikan. Perbaikannya apa? Mengqadha apa-apa yang kita tinggalkan daripada puasa Ramadan. Kada berzakat, dosa. Tobat kita kepada Allah.
Allah belum menerima kecuali kita mengadakan perbaikan-perbaikan. Kayak apa? Mengqadha, membayar zakat yang telah ditinggalkan. Nah, ini perbaikan. Jadi ujar Imam Ghazali mengatakan, kalau mata kita suka memandang kepada yang haram, kita tobat kepada Allah. Mengadakan perbaikannya macam apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca buku-buku kitab-kitab hukum Allah. Nah, itu mengadakan perbaikan mata. Kalau kita suka mendengari yang haram-haram, mendengari dusta, mendengari ghibah, mendengari musik dan sebagainya, kita tobat daripada Allah. Kita adakan perbaikannya apa? Kita gunakan telinga mendengari Al-Quran, mendengari pengajian-pengajian, mendengari dakwah. Nah, itu perbaikan. Dulu kita suka menyakiti manusia, suka mengganggu manusia. Sekarang kita tobat. Belum diterima oleh Allah kalau belum ada perbaikan. Perbaikannya kayak apa? Memperbanyak berbuat baik kepada manusia. Nah, itu. Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Malik, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kaum muslimin untuk berperang dalam perang Usrah ngarannya, atau perang Tabuk. Waktu itu di Madinah parahatan rami-raminya orang memetik buah, memetik hasil kabun. Bahasa kita rahatan musim katam. Rasul mengajak berperang. Di antara sahabat-sahabat ini ada yang langsung ikut ajakan Rasulullah, ikut berperang. Ada sahabat lain yang malas ikut. Kenapa? Karena ini musim katam. Parahatan kurma sedang berbuah, anggur sedang berbuah, gandum sedang berbuah. Berangkat Rasulullah dalam perang itu. Salah satu nang kada umpat perang itu ngarannya Ka'ab bin Malik. Rasulullah datang daripada perang Tabuk ke Madinah dengan kemenangan. Dipanggil satu persatu nang kada umpat perang. Kenapa kada umpat? Ada nang berdusta alasannya, ada nang macam-macam. Ada di antaranya 3 orang sahabat, salah satunya Ka'ab bin Malik ini yang terang-terangan, wahai Rasulullah, orang kada umpat berperang karena malas, karena kulir. Akhirnya apa? Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah agar nang 3 orang ini, Ka'ab bin Malik dan kawannya nang berduaan itu, kada boleh dihubungi, kada boleh dirawa, kada boleh dipandiri, kada boleh dicangangi, kada boleh disahuti salamnya, kada boleh diberi salam. Berapa waktu lawasnya? Jadi Ka'ab bin Malik. Jadi hidup Ka'ab bin Malik ini sangat susah. Ada mengatakan 50 hari 50 malam. Orang muslimin kada boleh cangang aja, kada boleh, apalagi mandiri, apalagi memberi salam, apalagi menyahut salam, apalagi menyeruani, menolaki undangannya, kada boleh. Sampai bininya diungsikan, dibulikakan kepada mintuhannya, kepada kuitannya bininya. Nah, jadi Ka'ab ini bujur-bujur dibikut oleh orang muslimin. Beberapa malam berjalan demikian, akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah menerima tobatnya si Ka'ab bin Malik dan 2 orang kawannya tadi. Nah, sesudah diterima Allah tobatnya, kembalilah kaum muslimin seperti semula bergaul dengan Ka'ab bin Malik ini. Nah, lalu Ka'ab ini merasa bahwa dia sudah diterima tobatnya oleh Allah. Dan kenapa dia kada hakun umpat berperang itu sebabnya kenapa? Karena sedang asik menikmati hasil tanaman kebun dan macam-macam. Nah, sebagai perbaikan daripada itu, Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, seluruh kebun-kebun ulun yang ulun miliki itu mulai saat ini ulun sedekahkan kepada engkau wahai Rasulullah untuk kaum muslimin dan muslimah. Nah, ini ngarannya perbaikan.
ini nang maulah aku jadi dosa, ini nang maulah aku dibikut oleh kaum muslimin, ini nang mesti diberiakan. Nah itu ngarannya perbaikan. Nah oleh ulama-ulama tasawuf ini diperluas. Kalau kita memakai baju ini, memakai gelang jam ini, utas ini, sandal ini, selawar ini, waktu aku memakai itu aku melakukan maksiat kepada Allah. Nah beriakan semuaan. Ini adalah pakaian-pakaian yang pernah aku pakai untuk maksiat, agar dihapus dan menjadi saksi bahwa ini aku sebagai sedekah atau hadiah. Nah ini perbaikan. Apapun yang penyebab kita jadi maksiat, apapun yang penyebab kita jadi dosa daripada harta benda duniawi ini, kalau kita tobat, nah ujar Imam Ghazali, perbaikannya adalah melepaskan itu semua. Kalau kita kada macam itu, kada ada perbaikan ngarannya. Laki-laki memakai emas, galang emas, utas emas, segala macam. Nah, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih disimpan dalam lemari. Barangnya masih disimpan, diingun. Itu kan tidak perbaikan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma harumat tikhazuhu harumaktinauhu. Bila barang itu kita haram memakainya, kita haram maulahnya, haramnya menyimpannya. Jadi mesti dilepaskan. Namun asa ingkin jual jangan diberiakan. Larang utas yang pemanya amasnya. Maka itu adakan perbaikan. Bini-bini nang dulunya memakai baju nang buka aurat, nang seraba kantap, seraba handap. Nah sekarang tobat kepada Allah. Tapi disimpan masih baju dalam lemari ini tuh disimpan aja diingun. Walaupun sudah tobat ini kan tidak perbaikan ngarannya. Nah kalau baju-baju nang seraba kantap, seraba handap jangan diberiakan. Temulah orang pulang jadi masih diselokot saja itu lagi. Ini namulah dosa. Nah itu ngarannya perbaikan. Kemudian dia bertobat dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah jangankan seperti masalah dosa ini, beliau mencontohkan adalah dengan pakaian. Beliau diberi orang pakaian yang berwarna-warni, sembahyang sidin. Tonton sembahyang, nyisirin baju ini kuberiakan, belikan no ampunnya, karena baju ini telah melalaikan aku dari sembahyangku tadi. Nah, barang yang mengganggu kehusuan aja Rasulullah kada mau menyimpan, apalagi memakai. Jadi barang-barang nang kenangan, barang-barang nang nostalgia, nang dosa-dosa itu dibersihkan daripada rumah kita. Kalau kita bujur-bujur tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ini rumah ini aku sering melakukan dosa. Di rumah ini pernah melakukan riba, pernah melakukan zina. Udah rumahnya jual aja. Nggak ada dibakapakan jual, cari rumah lain. Ini rumah saksi maksiat. Mesti dilepaskan daripada kepemilikan kita. Itu ngarannya perbaikan ngarannya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nang lucu nih orang kadang-kadang laki-laki beutas amas. Hendak sembahyang dicabut dibuat dalam kantong utasnya. Nah, dibuat dalam kantong karena mas sembahyang pakai pulang. Nah, Tuhan tuh dalam kantong ada melihat ke dalam kantong itu utasnya menjongkong ada. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kita kada bertobat kepada Allah berarti kita zalim, kita sembahyang, kita berzikir, kita apa? Allah melihat itu adalah ibadah orang yang zalim. Ibadah orang yang zalim. Dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib.
Sesungguhnya tobat di sisi Allah adalah tobat bagi mereka yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang melakukan satu dosa, orang yang melakukan maksiat itu adalah orang yang bodoh, orang yang bungul, walaupun otaknya berlian. Harat maulah ini, harat maulah itu, harat mencipta ini, harat membikin itu, tapi melakukan maksiat itu orang yang bodoh dalam pandangan Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qaraba dzamban faraqahu aqlun la ya'udu ilaihi abada. Barang siapa yang melakukan satu dosa, maka menjauhi akan dia oleh akalnya, dan akal itu tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Maksudnya, bila kita melakukan satu dosa, akal kita yang asalnya misalnya 100% berkurang. Berapa persen kurangnya tergantung besar kecilnya dosa yang dilakukan. Itu walaupun kita tobat, akal itu kadang akan kembali kepada kita. La ya'udu ilaihi abada, akal yang berkurang itu kadang akan kembali kepadanya. Akal itu bukan pintar. Kepintaran beda dengan akal. Akal ini adalah sesuatu alat yang ada dalam tubuh kita yang bisa menangkap tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya adalah akal. Bukan harat menghitung, harat berikin, itu lain akal itu. Akal ini sesuatu yang bisa mengenal Allah. Makanya Allah menilai orang-orang yang paling bersyukur kepadanya, orang-orang yang paling taat kepadanya, itulah akalun nas, orang yang paling berakal di antara manusia. Walaupun kada bisa berhitung, buta huruf. Abdul Aziz Ad-Dabbagh, salah seorang ulama besar, buta huruf, tapi termasuk salah seorang aulia Allah karena kehebatan akalnya dalam ma'rifat kepada Allah. Sesungguhnya tobat di sisi Allah adalah tobat bagi mereka yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya, kemudian mereka segera bertobat. Summa yatubun min qarib, kemudian mereka segera bertobat. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haddut taibin?" Apa batasnya orang-orang tobat itu? Batasnya orang-orang tobat itu apa? Rasulullah menjawab, "Man taba qabla mautihi bisanatin qabilallah taubatah." Ujar Nabi, orang yang tobat sebelum matinya setahun, Allah terima tobatnya. Setahun. Nah, jadi kita setahun sebelum mati tobat, itu yang diterima Allah. Kalau kita bertobat seminggu mati, tobatnya kan tidak diterima Allah. Jadi setahun sebelum mati kita tobat, itu yang diterima Allah. Summa qala, kemudian berkata Nabi, ala wa inna dzalika lakatsir. Itu jar Nabi terlalu banyak, terlalu panjang waktunya setahun. Lalu Nabi kita berkata, wa man taba qabla mautihi bi jum'atin qabilallah taubatah. Siapa yang tobat sebelum matinya seminggu, Allah terima tobatnya. Kalau seminggu kita tobat mati, nah diterima Allah tobatnya. Summa qala Nabi, wa ala wa inna dzalika lakatsir. Itu pun ya Nabi seminggu terlalu banyak, terlalu lawas waktunya. Summa qala Nabi, wa man taba qabla mautihi bi yaumin qabilallah taubatah.
Orang yang sehari tobat sebelum mati itu diterima Allah tobatnya. Kemudian jar Nabi, itu pun masih terlalu lawas. Wa man taba qabla an tugharghira nafasuhu qabilallah taubatah. Barang siapa yang tobat sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, Allah terima tobatnya. Nah, ini maksudnya min qarib itu. Orang yang tobat dari dekat. Dia asalnya setahun. Jadi kita sebelum mati setahun itu mesti baik. Kalau kada diterima Allah. Dimundur jadi seminggu, dimundur jadi sehari, akhirnya sampai roh di tenggorokan. Ketahuilah meskipun tobat adalah langkah awal bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan yang diridhai Allah, tetapi sebagian besar makam yang ada telah tercakup di dalam tobat yang benar. Sebab barang siapa bertobat berarti dia telah bersabar. Orang yang tobat itu pasti sabar. Bermujahadah. Orang yang tobat itu pasti mujahadah, pasti berjuang melawan nafsu agar kada mengulang dosanya. Bersyukur. Orang yang tobat pasti bersyukur, berharap dan takut. Tobat merupakan sumber rasa takut kepada Allah. Tobat hanya akan berarti jika dilakukan dengan ikhlas dan sidik. Jadi artinya tobat nang ikhlas itu adalah tobat yang didorong oleh perasaan malu atau takut atau harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau aku supaan lawan Tuhan banyak dosa, aku tobat. Nah, ini ikhlas. Atau aku takutan mati masuk neraka, baik aku tobat. Nah, ini ikhlas. Atau aku hendak ke surga, aku banyak dosa, kata kalau bila kada tobat, aku tobat, ikhlas ngarannya. Nah, lain pada tiga itu kada ikhlas ngarannya. Tobat hanya akan berarti jika dilakukan dengan ikhlas dan sidik. Artinya benar-benar tobat. Kita bisa nyaman, mudah tobat kepada Allah selama kita ini kada beingkutan, kada bakaitan lawan satu maksiat. Itu nyaman. Nah, kalau kita masih berkaitan atau beingkutan dengan maksiat, ini kita sulit mengucap tobat. Kenapa? Karena pada kenyataan kita masih berkait dengan maksiat. Ya, macam tadi contohnya orang yang memakai, laki-laki memakai emas, dia masih disimpan dalam lemari. Tobat ini sulit tobatnya. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan kepemilikan seorang. Kita tobat daripada Allah, daripada riba umpamanya. Sedangkan kita masih berhubungan dengan riba. Awalah kita tobat kepada Allah, awalah kita istighfar kepada Allah. Kita tobat daripada zina. Padahal kita seringkali mengenang, mengingat bagaimana nikmatnya itu zina. Nah, kada bisa tobat daripada zina. Nah, kalau kita ini punya dosa, tapi dosa kita ini dosa nang kada selalu terkait, nah itu mudah tobatnya. Macam dosa ghibah umpamanya, atau dosa berdusta, atau dosa namimah, itu kan kada terus menerus. Kita bisa hari ini menggibah, besok bisa kada, besoknya bisa menggibah, besoknya bisa kada. Nah, ini kada ada keterkaitan. Kalau kita terkait dengan sesuatu dosa, nah ini nang sulit tobatnya. Kita tobat umpamanya daripada riba, tapi ngaran kita masih ada di bank mencongkong sebagai pelanggan, sebagai apa umpamanya rekening kita masih ada. Kawalah tobat. Kita masih bertabung di situ, duit ada, walaupun Rp1.000. Kawalah tobat daripada riba, kada kawa. Karena pada kenyataannya kita masih melakukan itu, kada bisa tobat. Itu dimaksud dengan sidik, dengan ikhlas dan sidik. Nah, kemudian ridha dan tawakal.
Nah, ini sambungan daripada istighfar nang minggu dahulu. Nang dahulu itu maksiat-maksiat yang batin, maksiat-maksiat hati. Nah, sekarang kita sesudah minta ampun kepada Allah daripada maksiat hati, hanya kita minta ampun pulang kepada Allah daripada maksiat yang zahir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'iz dzunub. Aku minta ampun kepada Allah yang maha besar, yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayyul Qayyum. Wa atubu ilaih, dan aku tobat kepada Allah, min jami'iz dzunub, dari sekalian dosa-dosa. Astaghfirullah minal yaminil kadzibah. Aku minta ampun kepada Allah daripada sumpah dusta. Barangkali dulu kita ada pernah bersumpah wallah, billah, demi Allah, padahal dusta. Nah, sekarang minta ampun kepada Allah minal yaminil kadzibah. Astaghfirullah min syahadatiz zur. Aku minta ampun kepada Allah dari penyaksian bohong, penyaksian palsu, penyaksian bohong. Barangkali pernah jadi saksi pemilu umpamanya, nang sah padahal kada sah, nang kada sah padahal sah. Nah, syahadatiz zur, penyaksian jahat, penyaksian bohong. Astaghfirullah minal kadzbi. Aku minta ampun kepada Allah daripada kadzfi, mendakwa seseorang zina, mendakwa seseorang pelacur. Tuh pelacur umpamanya, walaupun bujur, tetap kita berdosa besar nih tuh. Walaupun bujur, ini pelacur, kita sambat tuh pelacur. Apalagi orang kada bujur. Minal kadzfi. Astaghfirullah minan namimah. Aku minta ampun kepada Allah daripada anjur atar. Anjur atarnya ada nang baik, ada nang kada. Nang maksud nang kada baik ini anjur atar untuk membuat permusuhan antara A dengan B. Itu dimaksud nih. Memanas-manasi si A supaya panas lawan B, B supaya panas dengan A. Nah, itu. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal ghibah, daripada ghibah. Astaghfirullah minal kizbi. Aku minta ampun kepada Allah daripada dusta. Astaghfirullah minal lahni fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada Allah daripada salah pada kalam Allah dan kalam Rasul. Membaca Quran salah, membaca hadis salah. Nah, kan enggak ada dosanya tuh. Astaghfirullah minal buhtan. Aku minta ampun akan Allah daripada buhtan, mengada-ada orang, memfitnah orang. Kalau kita menyambat orang tuh bujuran, gibah ngarannya. Amun kada bebujuran orang disambat, itu buhtan. Astaghfirullah min istihza'i muslim. Aku minta ampun kepada Allah daripada mengulu-ulu orang Islam. Astaghfirullah minal la'ni. Aku minta ampun kepada Allah daripada la'an. La'an ini kutukan. Mungkin kita pernah mengutuk binatang. Mungkin kita pernah mengutuk seseorang makhluk Allah. Jahannam ikam ini umpamanya, itu kutukan. Itu laknat. Syaitan ikam ini, itu laknat. Nah, ada boleh macam itu. Watta'ni, mencela.
Biasanya ta'ni ini mencela dari segi keturunannya. Mereka untuk keturunan ini umpamanya. Wasabbi, menyumpahi orang. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, min jami'i ma'asil lisan, dari sekalian maksiat lisan. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, yang aku tahu daripadanya dan yang aku tidak tahu. Wa ma anta bi a'lam, dan yang engkau dengannya maha tahu. Astaghfirullah minan nazari ilal ajnabiyah, aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Itu kalau laki-laki nang membaca ini. Kalau bini-bini ganti ajnabiyah lawan ajnabi. Mun bini-bini macam ini. Astaghfirullah minan nazari ilal ajnabi. Itu kalau bini-bini. Astaghfirullah minan nazari ilal ajnabi. Aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada laki-laki lain yang bukan halal. Astaghfirullah minan nazari ilal aurat. Aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada aurat, baik aurat laki-laki, baik aurat bini-bini. Astaghfirullah minan nazari ila muslimin syazara. Aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada orang Islam pandangan menghinakan, pandangan meremehkan. Syazara. Astaghfirullah minan nazari ila ma fi baitil ghair au ila syai'in akhfahu anni bi ghairi idni. Aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada sesuatu dalam rumah orang atau kepada sesuatu yang dia sembunyikan daripadaku tanpa seizinnya. Astaghfirullah minan nazari ilal munkar. Aku minta ampun kepada Allah daripada memandang kepada munkar, memandang kepada maksiat. Astaghfirullah min jami'i ma'asil ain. Aku minta ampun kepada Allah dari sekalian maksiat mata. Ma'alimtu minhu, yang aku tahu daripadanya, wa ma lam a'lam, dan yang aku tidak tahu. Wa ma anta bihi a'lam, dan yang engkau dengannya maha tahu. Astaghfirullah min istima'in namimah. Aku minta ampun kepada Allah daripada mendengari anjur atar. Kita kada boleh anjur atar, kada boleh juga mendengarinya. Astaghfirullah min istima'il ghibah. Aku minta ampun kepada Allah daripada mendengari gibah. Astaghfirullah min istima'i alatil malahil muharramah. Aku minta ampun kepada Allah daripada mendengari alat-alat musik yang diharamkan. Astaghfirullah min istima'i kalami qaumin akhfauhu anni. Aku minta ampun kepada Allah dari mendengari perkataan satu kaum yang mereka sembunyikan perkataan itu daripadaku. Mengintip orang rapat umpamanya, mengintip orang menalinga orang bepandiran berduaan. Astaghfirullah min jami'i ma'asil uzun. Aku minta ampun kepada Allah dari sekalian maksiat telinga. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, yang aku tahu daripadanya dan yang tidak tahu. Wa ma anta bihi a'lam, dan yang engkau dengannya maha tahu. Astaghfirullah min tarkis salah was saum wal haji waz zakati wal haji wat taqsiri fiha. Aku minta ampun kepada Allah daripada meninggalkan sembahyang, puasa, zakat, haji, dan kurang sempurna padanya, kurang biris padanya. Sembahyang cuma kada biris, puasa cuma banyak kada birisnya, zakat cuma kada biris. Nah, kita minta ampun kepada Allah.
Astaghfirullah minat taqsir fi haqqillahi ta'ala wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa haqqi man alayya ada'uhu. Aku minta ampun kepada Allah daripada taksir, daripada kurang fi haqqillah, pada hak Allah Ta'ala, wa haqqi rasulih, hak rasulnya, dan haqqi man alayya ada'uhu, dan hak orang-orang yang wajib atasku menunaikannya. Hak laki, hak bini ada lawan kita. Mungkin kita barangkali kurang menunaikan hak yang semestinya. Nah, minta ampun kepada Allah. Wa haqqi man alayya ada'uhu. Astaghfirullah min uquqil walidain. Aku minta ampun kepada Allah daripada durhaka terhadap ibu bapa. Astaghfirullah min qat'ir rahim. Aku minta ampun kepada Allah daripada memutus keluarga. Astaghfirullah min hajril muslim. Aku minta ampun kepada Allah dari membikut orang muslim. Kadang menegur, kadang menyapa, kadang memberi salam. Membikut muslim. Astaghfirullah min khida'il muslim. Aku minta ampun kepada Allah daripada menipu orang muslim, membunguli orang muslim. Astaghfirullah min idza'il jar. Aku minta ampun kepada Allah daripada mengganggu tetangga, menyakiti tetangga. Astaghfirullah min adamil wafa bil wa'di wan nazar. Aku minta ampun kepada Allah daripada tiada menunaikan dengan janji dan nazar. Astaghfirullah min tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aku minta ampun kepada Allah daripada meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rancak kita ini tegawi. Orang datang lawan kita berhilang. Umpamanya bini-bini datang berhilang kepada kita atau nukar barang hendak ke toko kita. Maka kamban kada bini-bininya, baju handap, kantat, kan munkar tuh. Kalau menagur kita, masalah katuju lagi melihat nih tuh. Nah, minta ampun kepada Allah. Mestinya jangan macam itu, mesti kita menagur. Melihat nang munkar, kita wajib menegurnya. Nah, tadi kita kada. Nah, itu maksudnya kita minta ampun kepada Allah daripada meninggalkan perintah dengan ma'ruf dan nahi anil munkar. Astaghfirullah min ta'atir riba. Aku minta ampun kepada Allah daripada melakukan riba. Astaghfirullah minal ghasbi, bacaannya itu. Tedat kalau asad minal ghasbi wassariqah. Astaghfirullah minal ghasbi wassariqah. Aku minta ampun kepada Allah daripada merampas dan mencuri. Merampas itu jangan diartikan dengan pistol, lading, gulok. Merampas itu bisa dengan kedudukan, baik kedudukan ilmu atau kedudukan jabatan. Itu bisa dikatakan merampas. Seorang pejabat umpamanya, dia hendak minjam sesuatu kepada bawahannya, minjam inilah. Kada diinjami ngalih ini pejabat atasan nih, terpaksa menjami, termasuk merampas. Orang yang berilmu, ulama, itu bisa merampas dengan ulamanya. Yang bisa minta ini kepada muridnya, ada pohon kada beri. Itu merampas dengan kedudukannya. Astaghfirullah minal ghasbi, daripada merampas, wassariqah, mencuri. Astaghfirullah minal muksi, minta ampun kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah daripada cukai, mencukai orang. Wariswah, suguk. Suguk ini bukan hanya pejabat, orang swasta pun bisa suguk menyuguk. Kita bisa beda motor, bahilim kada, beriting kada, tangkap polisi, bari 20.000 suguk nih tuh. Minar riswah, daripada suguk.
itu adalah laknat juga oleh Allah. Waris wa la'anallahu ar-rashi wal murtasi, Allah melaknat orang yang menyuguk dan yang disuguk. Kita minta ampun kalau biasa pernah kita mencukai orang, menyuguk orang. Astaghfirullah minal qimar wa nahwih, aku minta ampun kepada Allah daripada qimar judi, wa nahwih dan seumpamanya. Astaghfirullah min ta'atil bai'i warrahni wal ijaratil fasidah, aku minta ampun kepada Allah daripada melakukan jual beli, sanda besanda, siwa besiwa yang rusak, yang batal menurut hukum agama. Kadang-kadang kita jual beli kada baakatan, kadang-kadang kita besanda kada baakatan, kadang-kadang siwa besiwa kada karuan akadnya. Itu satu perbuatan dosa dan kita wajib minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah min ta'atil bai' warrahni wal ijaratil fasidah, aku minta ampun kepada Allah dari melakukan jual beli, rahni sanda basanda, ijarah siwa basiwa, al fasidah yang rusak, yang batal. Astaghfirullah minal khalwati bil ajnabiyah, aku minta ampun kepada Allah daripada berkhalwat, berduduaan dengan perempuan yang tidak halal. Ini laki-laki, kalau bini-bini nang baca istighfar ini ganti bil ajnabi. Jadi bini-bini astagfirullah minal khalwati bil ajnabi. Kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang bisa karena kita sadari bahwa kita berduduaan dengan seseorang lawan jenis. Contohnya apa? Kita misal di kantor masuk, yang kita datang ini bebinian, pegawainya masuk dalam kamarnya, kita berduaan, dilarang oleh Allah khalwah. Walaupun kita ada urusan. Kadang-kadang kita berobat ke dokter, dokternya bini-bini, masuk kita ke kamar praktiknya, itu berduaan dengan bini-bini, itu kada boleh. Mesti ada orang lain mahramnya yang mengawalnya. Supir motor puang lagi, ada penumpang binian mengawal, masuk berduaan di motor binian ngarannya. Nah, khalwah bil ajnabiyah. Astaghfirullah minaz zina, aku minta ampun kepada Allah daripada zina. Zina hubungan laki-laki dan perempuan. Wal liwat, hubungan laki-laki sama laki-laki, homoseksual. Wasihak, perempuan sama perempuan, lesbi. Wa muqaddimatiha, dan permulaan zina, liwat, sihak, minta ampun kepada Allah. Laki-laki itu bisa lesbi walaupun dia kada melakukan, cuma ketujuh melihat orang lesbi. Ketujuh kepada satu munkar, berarti kita pelaku itu munkar, dihukumkan pelaku itu munkar. Astaghfirullah min akli malil yatim, aku minta ampun kepada Allah daripada memakan harta yatim. Astaghfirullah minal ghulul, aku minta ampun kepada Allah daripada mengambil hak milik negara. Orang pegawai perlu minta ampun kepada Allah daripada gulul. Kadang-kadang tak pakai, ampun pemerintah nang bukan semestinya dipakai. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah min akli ma yahrumu akluhu, dari memakan yang haram memakannya. Wa min syurbi ma yahrumu syurbuhu, dari minum yang haram meminumnya. Wa min lubsi ma yahrumu lubsuhu, dan dari memakai yang haram memakainya. Wa min isti'mali ma yahrumu isti'maluhu, dan dari menggunakan sesuatu yang haram menggunakannya. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim minaz dzunub kulliha, aku minta ampun kepada Allah yang maha besar dari dosa. Kulliha seluruhnya, sagiriha nang halusnya, wa kabiriha nang besarnya, zahiriha nang nampaknya, wa batiniha nang tersembunyinya. Ma'alimtu minha, yang aku tahu daripadanya. Wa malam a'lam, dan yang aku tidak tahu. Wa ma anta bi'a'lam, dan yang engkau maha tahu dengannya.
wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waghfirli, ampuni aku ya khairul ghafirin, hai yang sebaik-baik mengampuni, wa tub alayya, dan berikan tobat atasku ya Tawwab, hai yang menerima tobat, ya Arhamar Rahimin. Jadi ini kita baca, misalnya kita malam ada wiritan khusus, misalnya malam kita ada zikir 1000 umpamanya, atau malam biasa ada baca Quran sekian juz. Nah, sebelum kita melakukan zikir Quran, wirid-wirid itu baca dulu istighfar. Istighfar penyakit hati, istighfar dosa-dosa di anggota tadi kita baca sambil kita hayati makna-maknanya. Bujur-bujur kita minta ampun kepada Allah. Nah, hanyar baca gawian kita nang kita baca. Tahajud kah, baca Quran kah, salawat kah. Nah, niscaya berkenan oleh Allah menerimanya. Diberitahukan bahwa pengajian malam Jumat selama bulan Rabiul Awal ini kita liburkan atau pray, dimulai malam ini sampai kena habis malam Jumat bulan Rabiul Awal kita liburkan. Dan lagi perlu ulun sampaikan kepada para jamaah bahwa ulun banyak dapat seruan dari jamaah. Ada seruan besukan, ada tang hari, ada imbah asar, ada imbah maghrib, ada malam, ada jam 10 seruan. Baik seruan lewat langsung, seruan lewat surat, lewat telepon, lewat bepasan. Nah, ini terlebih dahulu mengucapkan minta ampun, minta maaf kalau kan ada nang kada tatu laki. Nah, jadi berdahulu bepada nah, kalau ada nang kada tatu laki. Nang kedua, saruan-saruan itu ulun kada usah diambili. Diambili alih kena kada tulak. Jadi kada usah diambili. Pisukan hari, basar, ke maghrib, malam, jelas sudah ada nang kada kawat satu lagi kini tuh. Nah, jadi terlebih dahulu mohon maaf, mohon karidaannya tuh.